Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia pemerintah itu bisa disimpan selamanya? Nah, kalau di Inggris, ternyata jawabannya nggak. Percaya atau enggak, banyak banget rahasia negara yang paling dijaga ketat itu justru punya tanggal kedaluarsa. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Jadi, pertanyaannya, berapa lama sih? Setahun? 10? Atau mungkin seumur hidup gitu? Nah, jawabannya itu ternyata jauh lebih kompleks. Dan jujur aja, lebih seru dari yang kita bayangin. Ini semua berkat satu undang-undang keren yang namanya Freedom of Information Act atau FOI Act. Bayangin aja, ini tuh kayak timer atau jam hitung mundur yang nempel di setiap dokumen rahasia negara. Begitu waktunya habis, boom, dokumennya kebuka buat publik. Jadi, kerahasiaan itu nggak lagi permanen. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Aturan standar 20 tahun. Inilah nih, patokan yang benar-benar mengubah peta transparansi di Inggris. Dulu banget standarnya itu 30 tahun. Lama banget kan? Tapi karena desakan publik buat transparansi makin kencang, akhirnya ada perubahan besar. FOI Act jadi pembuka jalannya, terus di tahun 2010, CRAG Act resmi motong waktu tunggunya jadi cuma 20 tahun. Ini benar-benar mempercepat akses kita ke arsip sejarah. Jadi, catat ya angka ini. 20 tahun, 2 dekade. Setelah waktu itu lewat, pintu-pintu yang tadinya digembok rapat mulai kebuka. Inilah standar barunya. Dan ini cakupannya luas banget loh, bukan cuma hal-hal sepele. Kita ngomongin notulensi rapat kabinet, diskusi-diskusi penting di balik pembuatan kebijakan, bahkan sampai nasihat hukum. Intinya, setelah 20 tahun alasan klise kayak, oh ini terlalu sensitif, itu udah nggak sekuat dulu lagi. Secara resmi, dokumen-dokumen ini dapat status baru, catatan historis. Dan ini bukan sekedar nama ya, ini tuh penanda penting. Artinya, setelah 20 tahun, timbangannya jadi lebih berat ke sisi hak publik untuk tahu. Keren kan? Tapi, ya, tentu aja ada tapinya. Ada pengecualian. Buat beberapa informasi yang super-duper sensitif, 20 tahun itu nggak ada apa-apanya. Waktu tunggunya bisa jauh lebih lama. Ada 2 kategori utama nih yang dapat proteksi ekstra. Pertama, soal sistem penghargaan dari kerajaan. Kedua, catatan soal penegakan hukum dan keadilan. Nah, 2 hal ini dianggap butuh lapisan rahasia tambahan, lebih dari sekedar 20 tahun. Oke, pertama kita bahas angka 60 tahun. Ini waktu tunggu khusus buat satu area yang spesifik banget. Jadi, kenapa 60 tahun? Intinya adalah soal integritas. Informasi soal siapa aja yang dicalonin buat dapat penghargaan dari kerajaan itu ditutup rapat selama 60 tahun. Tujuannya simpel, biar keputusannya benar-benar murni karena prestasi, bukan karena ada tekanan politik. Sekaligus juga buat ngelindungin privasi semua yang terlibat. Logikanya, setelah 60 tahun, isu-isu sensitifnya udah mereda. Nah, sekarang kita naik level lagi, ke batas waktu paling lama di sistem ini. 100 tahun. 1 abad penuh. Ini buat informasi yang paling personal dan sensitif. Alasannya apa? Wah, ini sangat manusiawi. Aturan 100 tahun ini ada buat ngelindungin semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Mulai dari korban, saksi, bahkan tersangka sekalipun. Supaya mereka nggak kena dampak negatif dari pengungkapan kasus itu selama mereka masih hidup. Asumsinya, ya setelah 100 tahun, orang-orang yang terlibat kemungkinan besar udah nggak ada, jadi isu privasinya juga udah nggak relevan lagi. Dan sekarang, kita masuk ke bagian paling unik, paling rumit, dan paling eksklusif, aturan khusus yang cuma berlaku buat keluarga kerajaan. Ini bukan lagi ngomongin dokumen pemerintah biasa ya, ini soal komunikasi langsung sama raja atau ratu dan 2 pewaris tahta setelahnya. Nah, ini dapat perlakuan super istimewa. Kenapa? Tujuannya buat menjaga prinsip netralitas politik monarki yang jadi salah satu pilar utama konstitusi Inggris. Aturannya agak ribet nih, dengerin ya. Jadi informasinya itu dirahasiain selama anggota kerajaan itu masih hidup, ditambah 5 tahun setelah mereka meninggal. Tapi ada batas minimalnya, yaitu 20 tahun. Jadi yang dipakai itu yang mana yang paling lama. Makanya sering banget kerahasiaannya bisa puluhan tahun bahkan lebih. Oke, jadi kita udah punya 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun, plus aturan kerajaan yang super unik itu. Terus, apa sih intinya? Apa filosofi di balik semua timer yang beda-beda ini? Intinya, ini semua soal menyeimbangkan. Bisa dibilang, ini kompromi yang terkalibrasi. Di satu sisi, ada hak kita sebagai publik buat tahu. Tapi di sisi lain, pemerintah juga perlu ngelindungin proses yang sensitif, privasi orang, dan juga aturan-aturan konstitusi. Kalau kita rangkum, tiap timer itu ada alasannya sendiri.
20 tahun supaya debat kebijakan bisa dibuka saat udah dingin. 60 tahun buat jaga privasi di sistem penghargaan. 100 tahun biar kasus-kasus kriminal nggak menyakiti mereka yang masih hidup. Dan aturan kerajaan tentu buat menjaga netralitas monarki. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah ini udah jadi keseimbangan yang pas? Garis antara transparansi dan kerahasiaan itu sebaiknya ditarik di mana sih? Ini pertanyaan yang terus jadi perdebatan, sementara jam hitung mundur buat rahasia-rahasia zaman sekarang terus berjalan.